Jauh sebelum itu, Islam telah mengajarkan bila seseorang meninggal dunia, maka ada 4 anjuran yang diperintahkan sebagai fardu kifayah hukumnya bagi mayoritas Islam lainnya yang masih hidup di alam dunia ini. Yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian yang kedua adalah mengafaninya, dan yang ketiga adalah menyalatkannya, sedangkan yang terakhir adalah memakamkan jenazah. Adapun yang pertama, memandikan jenazah. Tujuan kita memandikan jenazah tiada lain hanyalah untuk jenazah tetap suci ketika menghadap Sang Khalik. Kemudian setelah tuntasnya fardu kifayah yang pertama, maka kita akan beralih kepada kifayah yang kedua, yakni memandikan jenazah. Nah, sekarang kami akan menjelaskan serta mempraktekkan langsung bagaimana tata cara mengafani jenazah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Langkah pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengafani jenazah adalah kita harus membuat 5 utasan tali, yang mana kelima utasan tali tersebut gunanya untuk kita membungkus jenazah nantinya. Dengan demikian, utasan tali tersebut kita buat dari kain kafan yang telah disediakan. Untuk itu kita harus mengukur panjang utasan tali yang dibutuhkan untuk membungkus jenazah nantinya. Kira-kira jenazah bisa dibungkus dengan panjang tali demikian. Kemudian kita potong untuk bisa kita robek. Kita buat utasan tali untuk jenazah. Kita potong sedikit, kemudian kita robek untuk utasan tali yang pertama. Ketika kita ingin merobek kain kafan ini, kita disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ij'al hadza tawba lahu rahmatan wa ni'matan wa 'izzatan wa karamatan wa nuran wa ijaban wa surah. Ya arhamar rahimin. Utasan pertama. Kemudian kita potong lagi untuk kita robek, membuat utasan yang kedua. Ketika kita ingin merobek kafan, kita juga disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ja'al hadza tawba lahu rahmatan wa ni'matan wa hifdzatan wa karamatan wa nuran wa ijaban wa surah. Ya arhamar rahimin. Kemudian kita potong lagi untuk kita merobek utasan tali yang ketiga. Dalam hal ini kita juga disunahkan membaca doa yang sama, yakni sebagai berikut. Allahumma ij'al hadza tawba lahu rahmatan wa ni'matan wa hifdzatan wa karamatan wa nuran wa ijaban wa surah. Ya arhamar rahimin. Kemudian kita potong lagi untuk kita robek utasan tali yang keempat. Dalam hal ini kita juga disunahkan membaca doa yang sama, yakni sebagai berikut. Allahumma ja'al hadza tawba lahu rahmatan wa ni'matan wa hikmatan wa karamatan wa nuran wa ijaban wa surah. Ya arhamar rahimin. Kemudian kita potong lagi untuk kita buat petasan tali yang terakhir. Ketika kita ingin merobek kafan, kita juga disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ij'al hadza tawba lahu rahmatan wa ni'matan wa hikmatan wa karamatan wa nuran wa ijaban wa surah. Ya arhamar rahimin. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita meletakkan kelima utasan tali tersebut sesuai dengan tubuh jenazah yang akan kita letakkan nantinya. Utasan tali yang pertama ini kita letakkan tepatnya di bagian ujung kepala jenazah. Kemudian kita ambil lagi untuk utasan tali yang kedua. Utasan tali yang kedua ini kita letakkan tepatnya di bagian lengan jenazah.
utasan tali yang ketiga kita letakkan tepatnya di bagian paha jenazah. Kemudian untuk utasan tali yang keempat, ini kita letakkan tepatnya di bagian betis jenazah. Utasan tali yang terakhir kita letakkan tepatnya di bagian ujung kaki jenazah. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan dan kita pahami betul dalam mengafani jenazah adalah kita siapkan kain kafan untuk jenazah. Dalam hal ini Imam Zainuddin Al-Malibari menyebutkan dalam karangannya Fathul Mu'in jilid 2 tepatnya di halaman 113, beliau menjelaskan wa akmaluhu lidzakari salasa ya'ummu kulla min hal badan. Sesempurnanya kafan bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan yang menutupi keseluruhan tubuhnya. Fajaza ayyudada tahta qamis wa imamah. Namun boleh hukumnya untuk menambah kamis dan sorban bagi jenazah laki-laki. Namun bagaimana halnya dengan jenazah perempuan? Walimunsa, faidah, wakamis, wakhimat, walifafatan. Sedangkan bagi kaum wanita, ini yang harus dipersiapkan adalah izar, kemudian kamis, kemudian kerudung yang gunanya untuk menutupi kepala jenazah beserta 2 lapis kain kafan. Karena ini adalah jenazah laki-laki, maka kita juga akan mempersiapkan 3 lapis kain kafan. Sebagaimana dalam hadis Khubir Aisyah radhiyallahu anha, Bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bayadin suhuliyatin laisa fiha qamis wala imamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dipakaikan dengan 3 lapis kain kafan yang putih, tidak dipakaikan pada kamis dan tidak pula sorban. Oleh karena demikian kami juga akan melaksanakan hal demikian, yakni hanya dengan membuat 3 lapis kain kafan saja. Sebelum itu kita harus mengukur dulu panjang tubuh jenazah. Kenapa? Karena kain kafan nantinya sesuai dengan tubuh jenazah. Nah, kami telah mengukur jenazah dengan utasan tali yang kami bawa ini. Nah, dalam hal ini kita ada bagusnya untuk kita lebihkan sedikit, kira-kira ke ujung kepala jenazah kita lebihkan 30 cm, kemudian ke ujung kaki jenazah juga kita lebihkan 30 cm. Kenapa? Karena nantinya dia akan habis memakan diameter besaran tubuh jenazah. Kemudian kita potong, itu bisa kita robek. Nah, ketika kita ingin merobek kain kafan ini, kita juga disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ja'al lahu rahmatan wa ni'matan wa hidayatan wa karamatan wa nuran wa ijaban mastura ya arhamar rahimin. Itu utasan yang pertama. Untuk kain kafan yang pertama ini kita letakkan agak sedikit ke sebelah kanan. Kira-kira nantinya di tengah kisah ini bisa kita letakkan jenazah.
buat kain kafan yang kedua dengan ukuran yang sama. Dan ketika kita ingin merobek kafan ini, kita juga disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ja'alna taubalahu rahmatan wa ni'matan wa hifdzatan wa salamatan wa nuran wa hijaban masyura. Ya Arhamar Rahimin. Untuk petasan kain kafan yang kedua, kita letakkan agak sedikit ke sebelah kiri. Kemudian kita potong lagi untuk kita buat kain kafan yang ketiga, juga dengan ukuran yang sama supaya cocok untuk tubuh jenazah. Kemudian kita potong untuk bisa kita robek. Jika kita ingin merubah ini, juga disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ja'alna taubalahu rahmatan wa ni'matan wa hifdzatan wa karamatan wa nuran wa hijaban masyura. Ya Arhamar Rahimin. Untuk petasan kain kafan yang ketiga ini kita letakkan sebagaimana letaknya